saya akan menjelaskan tentang model teks proposal penelitian. Tetapi sebelumnya kita akan membahas tentang proposal secara umum. Proposal itu adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud dan tujuan untuk memperjelas rencana dan tujuan suatu kegiatan itu kepada para pembaca, sehingga para pembaca tersebut memahami tentang tujuan kegiatan tersebut secara jelas dan detail. Model teks proposal penelitian. Jadi, proposal penelitian itu adalah salah satu jenis karya ilmiah yang bertujuan untuk mengusulkan proyek penelitian baik dalam bidang sains maupun dalam bidang kepentingan akademis. Jadi, proposal penelitian ini dia harus bersifat objektif agar itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Secara umum, sistematika penulisan proposal ini terdiri dari pertama dia tuh ada nama atau judul, kedua dia tuh ada pendahuluan yang dibagi menjadi rumusan masalah, tujuannya dan manfaatnya. Selanjutnya dia tuh ada dasar teori, tujuan pustaka, metode penelitian, jadwal pelaksanaan proposal, orang-orang yang terlibat langsung dalam proposal tersebut, dan rincian penelitian. Sistematika penulisan proposal ini tidak mungkin sama dengan proposal yang lainnya. Kenapa? Karena biasanya itu tergantung kepada pihak-pihak yang ingin menulis proposal tersebut. Biasanya secara umum penulis itu memakai poin-poin yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model teks proposal kegiatan. Proposal kegiatan merupakan sebuah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja. Proposal ini dibuat sebelum suatu kegiatan dilaksanakan untuk mendapatkan izin atau juga mencari sponsor acara. Pada saat membuat teks proposal kegiatan, maka memiliki struktur teks laporan kegiatan, yaitu nama kegiatan. Nama kegiatan sama halnya dengan judul suatu tulisan, maka nama kegiatan harus dibuat semenarik mungkin, sehingga dapat menimbulkan rasa ingin tahu pembaca. Namun, ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan nama kegiatan ini, yaitu sesuai dengan topik kegiatan. Singkat, padat, dan jelas, diungkapkan dalam bentuk frasa. Pendahuluan. Dalam bagian ini, disajikan alasan mengapa suatu kegiatan harus dilaksanakan. Maka, penyusun proposal diharapkan dapat menunjukkan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan ini berfungsi untuk mengarahkan dan memfokuskan aktivitas yang akan dilaksanakan. Sasaran, bagian ini berisi tentang lembaga, personel, organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu yang akan menjadi peserta dari kegiatan. Jadwal. Bagian ini membuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Susunan acara. Pada bagian susunan acara, dijelaskan mengenai susunan kegiatan yang akan dilangsungkan. Kepanitiaan. Bagian ini menyebutkan tentang susunan panitia yang bertanggung jawab dalam melaksanakan acara. Anggaran. Proposal yang baik haruslah mencantumkan rincian biaya pelaksanaan kegiatan. Sebaiknya biaya itu diperhitungkan secara logis dan realistis, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Estimasi pembiayaan yang dibuat oleh seorang penyusun proposal akan menjadi pertimbangan bagi calon penyandang dana atau donatur. Anggaran biaya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu persiapan, operasional, dan laporan. Penutup. Penutup merupakan akhir dari pembicaraan perancangan kegiatan. Maka bagian ini merupakan rayuan terakhir penyusun proposal kepada pembaca untuk menentukan diterima atau tidaknya sebuah proposal. Untuk itu, pada bagian ini, penyusun proposal haruslah dapat memotivasi calon penyandang dana, donatur, sponsor, atau partisipan dengan cara menunjukkan rasa optimis terhadap kegiatan yang direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan. Di dalam tahapan teks laporan mengandung beberapa bagian. Yang pertama yaitu ringkasan. Di dalam ringkasan, laporan kegiatan mengandung unsur-unsur, di antaranya
Yang pertama, tujuan kegiatan. Yang kedua, deskripsi kegiatan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan. Dan keempat, saran. Ringkasan laporan kegiatan berbeda dengan abstrak laporan penelitian. Perbedaan tersebut terletak pada unsur-unsur pembentuknya. Pada laporan kegiatan tidak terkandung landasan teori dan metodologi penelitian. Di ringkasan ini, genre yang digunakan untuk mengungkapkan ringkasan adalah deskripsi, di mana ringkasan laporan kegiatan dapat didefinisikan dari konstruksi kalimat yang mengandung penanda-penanda yang menunjukkan keberadaan unsur-unsur. Bagian kedua yaitu pendahuluan. Pada tahapan pendahuluan ini berfungsi untuk menyampaikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti gambaran tentang jenis kegiatan, bentuk kegiatan, tujuan kegiatan, manfaat, serta strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Di mana di pendahuluan ini genre yang digunakan yaitu genre deskripsi dan meliputi eksposisi. Deskripsi digunakan untuk memaparkan jenis dan bentuk kegiatan beserta tujuan dan manfaat. Dan eksposisi digunakan untuk menyatakan hal yang penting. Ketiga, deskripsi kegiatan. Pada tahapan ini berisi paparan tentang nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan. Genre yang digunakan adalah genre deskripsi, yaitu memaparkan tentang kegiatan tersebut, seperti apakah nama kegiatan tersebut, di manakah lokasi kegiatan tersebut, kapan waktu kegiatan tersebut, dan siapa pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini berisi tentang rangkaian tata cara pelaksanaan kegiatan yang berfungsi untuk menguraikan kegiatan yang dilakukan. Sama dengan tahapan sebelumnya, genre yang digunakan adalah deskripsi. Kelima, penutup. Pada tahapan ini berisi mengenai simpulan yang menyatakan bahwa kegiatan yang dimaksud telah dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat. Dan untuk mengungkapkan tahapan penutup ini digunakan genre deskripsi yang mengandung eksposisi, yang artinya pada bagian penutup isinya mengandung informasi yang dimuat secara singkat, padat, dan jelas. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka ini diletakkan di akhir bab, dan perlu diketahui bahwa lampiran pada laporan kegiatan sama dengan lampiran pada laporan kegiatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. 2.4 Menganalisis formulasi bahasa pada proposal, manfaat proposal, dan pihak yang diberi proposal. Yang pertama, menganalisis formulasi bahasa pada proposal. Bahasa proposal banyak diwarnai oleh penggunaan modalitas akan. Kata yang setaraf dengan akan adalah ingin, tetapi kedua kata itu mengandung perbedaan. Kata akan berorientasi kepada hal yang dituturkan, sedangkan kata ingin berorientasi kepada diri penutur. Bahasa proposal mengandung makna keakanan. Bahasa yang demikian menggambarkan bahwa penelitian atau kegiatan yang dimaksud belum dilaksanakan, tetapi direncanakan untuk dilaksanakan. Dengan demikian, proposal dibuat dengan formulasi bahasa khusus antara lain ditandai oleh makna keakanan tersebut. Proposal mempunyai manfaat, yaitu
Yang pertama, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Yang ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Yang ketiga, pihak yang diberi proposal. Ada beberapa pihak yang memerlukan proposal usaha sebagai berikut. Yang pertama, pengusaha. Bagi pihak yang memerlukan proposal usaha merupakan dokumen tulis lengkap dan rinci tentang perencanaan usaha yang akan dilakukan dan digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan dari usaha yang direncanakan. Yang kedua, investor. Bagi investor, proposal merupakan gambaran tentang prospek usaha dan kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, sebuah proposal usaha bagi investor akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kemungkinan ikut atau tidaknya berinvestasi dalam usaha yang direncanakan dalam proposal usaha tersebut. Yang ketiga, perbankan, lembaga keuangan. Melalui proposal usaha, pihak ini dapat menilai mengenai prospek kesinambungan serta kemampuan usaha yang direncanakan dalam membayar semua kewajiban finansialnya. Itu digunakan sebagai dasar penilaian untuk menentukan penyaluran kredit bagi pendana usaha. Yang terakhir, pemerintah. Melalui proposal usaha, pemerintah dapat menilai mengenai sumbangan usaha yang akan dilaksanakan terhadap kegiatan ekonomi maupun dampak sosial yang ditimbulkan bagi masyarakat secara keseluruhan.